Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kami dari SMK Tunas Bangsa Tawangsari dari jurusan akuntansi. Perkenalkan, nama saya Keisha Naradinta Tama. Saya Mary Dwi Astuti dan saya Berlian Natasha Bella. Kami di sini akan menjelaskan sedikit materi mengenai elemen basis akuntansi, kode akun, dan kode perkiraan. Apakah itu? Stay tune! Untuk materi yang pertama, yaitu elemen basis akuntansi pemerintahan desa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah diwajibkan menerapkan basis akuntansi akrual secara penuh atas pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja negara paling lambat tahun anggaran 2008. Sedangkan basis akuntansi yang sekarang ini diterapkan oleh pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dalam Exposure Draft Standar Akuntansi Pemerintahan per 4 Februari 2004 adalah dual basis. Yang dimaksud dengan dual basis adalah pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran menggunakan basis kas. Sedangkan untuk pengakuan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca menggunakan basis akrual. Penggunaan dual basis tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa pemerintah diwajibkan membuat neraca yang hanya dapat dibuat dengan akuntansi berbasis akrual. Sedangkan di sisi lain juga wajib membuat laporan realisasi anggaran atau yang dulu dikenal dengan nama perhitungan anggaran dana atau PAN yang dibuat dengan akuntansi berbasis kas. Terlepas dari basis akuntansi mana yang dipakai, berikut akan saya bahas mengenai jenis-jenis basis akuntansi yang ada dalam praktek, baik pada sektor privat maupun sektor publik, termasuk pemerintahan. Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi ini berhubungan dengan waktu kapan pengukuran dilakukan. Basis akuntansi pada umumnya ada dua, yaitu basis kas dan basis akrual. Selain kedua basis akuntansi tersebut, terdapat banyak variasi atau modifikasi dari keduanya, yaitu modifikasi dari akuntansi berbasis kas dan modifikasi dari akuntansi berbasis akrual. Jadi, dapat dikatakan bahwa basis akuntansi ada 4 macam, yaitu 1. Akuntansi berbasis kas atau cash basis of accounting. 2. Modifikasi dari akuntansi berbasis kas atau modified cash basis of accounting. 3. Akuntansi berbasis akrual atau accrual basis of accounting. Dan yang keempat adalah modifikasi dari akuntansi berbasis akrual atau modified accrual basis of accounting. Baik, berikut akan saya jelaskan mengenai 4 macam basis akuntansi tersebut. Yang pertama yaitu akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis kas adalah sistem akuntansi di mana pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan beban dicatat bila kas dibayarkan atau disebut dengan expenditures. Pengeluaran kas dibayarkan untuk barang atau jasa tak selalu mengukur konsumsi barang atau jasa tersebut. Misalnya, pembayaran perolehan gedung. Pada akuntansi berbasis kas, beban diakui saat pembayaran tunai kas. Pada basis akrual, beban diakui saat manfaat dari barang atau jasa diterima. Misalnya, penyusutan aset tetap. Hampir tak ada accounting judgment pada akuntansi berbasis kas. Yang kedua yaitu modifikasi dari akuntansi berbasis kas. Basis akuntansi ini pada dasarnya sama dengan akuntansi berbasis kas. Namun, dalam basis ini pembukuan untuk periode tahun berjalan masih ditambah dengan waktu
atau periode tertentu, atau bisa disebut dengan specific period. Misalnya, 1 atau 2 bulan setelah periode berjalan, penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi selama periode tertentu tetapi diakibatkan oleh periode pelaporan sebelumnya akan diakui sebagai penerimaan. Yang ketiga yaitu akuntansi berbasis akrual. Akuntansi berbasis akrual adalah sistem akuntansi yang mencatat pendapatan pada periode di mana hak atas pendapatan muncul, tak peduli diterima atau belum diterima, dan bahwa beban dicatat pada periode di mana sumber daya digunakan. Karena itu, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian dicatat pada pembukuan akuntansi dan diakui dalam LK terkait pada periode terjadinya. Elemen pengakuan dalam accrual accounting adalah aset, kewajiban, net asset atau ekuitas, pendapatan, dan beban. Dan yang keempat yaitu modifikasi dari akuntansi berbasis akrual. Basis akuntansi ini meliputi pengakuan beberapa aktiva, namun tidak seluruhnya, seperti aktiva fisik, dan pengakuan beberapa kewajiban, namun tidak seluruhnya, seperti utang pensiun. Contoh bervariasinya dari akuntansi akrual dapat ditemukan dalam praktek sebagai berikut ini. 1. Pengakuan seluruh aktiva, kecuali aktiva infrastruktur, aktiva pertahanan, dan aktiva bersejarah atau warisan yang diakui sebagai beban atau expense pada waktu pengakuisisian atau pembangunan. 2. Pengakuan hampir seluruh aktiva dan kewajiban menurut basis akrual, namun pengakuan pendapatan berdasar pada basis kas atau modifikasi dari basis kas. 3. Pengakuan hanya untuk aktiva dan kewajiban finansial jangka pendek. Dan yang keempat adalah pengakuan seluruh kewajiban dengan pengecualian kewajiban tertentu seperti utang pensiun. Selanjutnya adalah kode akun. Apa itu kode akun? Ya, kode akun adalah suatu penamaan atau penomoran yang dipergunakan untuk mengklasifikasikan pos atau akun transaksi. Adanya kode akun diharapkan kekonsistenan laporan keuangan desa atau kelurahan dari sejak terjadinya proses perencanaan dan penganggaran dapat terpenuhi. Kode akun memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama, untuk mempermudah dalam mengidentifikasi akun-akun laporan keuangan. Yang kedua, untuk mempermudah pencatatan, pengelompokan, penyimpanan, dan pengambilan data akuntansi. Yang ketiga, dapat mengurangi pekerjaan pencatatan. Yang keempat, menyediakan identifikasi ringkas. Dan yang kelima adalah data keuangan dapat lebih mudah diproses pada tahap selanjutnya. Kode akun yang digunakan oleh pemerintah desa mempunyai karakteristik A. Luas, mudah disisipkan jika terdapat penambahan akun yang baru. B. Sederhana, yaitu sesuai dengan tujuan akun, namun mudah dimengerti. C. Unik, atau setiap akun mempunyai kode masing-masing dan unik. D. Sistematik, penempatan atau urutan akun sesuai dengan akun utama. Selanjutnya ada daftar kode rekening. Kode akun pada akuntansi keuangan desa atau kelurahan terdiri dari 4 level, yang terdiri dari akun, kelompok, jenis, dan objek. Di mana kode akun untuk level 1 sampai dengan 3, tingkat akun, kelompok, dan jenis sudah memiliki rekening standar yang dibakukan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 113 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun kode rekening untuk kode level 4, tingkat objek diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati atau Wali Kota. Kode akun pendapatan. Penulisan rekening hingga ke objek pendapatan desa atau kelurahan dapat diilustrasikan seperti level 1, kode akun sama dengan 1 sama dengan pendapatan adalah pendapatan. Level 2, kode kelompok pendapatan adalah pendapatan asli desa. Level 3, kode jenis pendapatan adalah hasil usaha. Level 4, objek pendapatan adalah pasar desa atau kelurahan. Kode akun belanja. Kode rekening hingga ke objek belanja desa atau kelurahan dapat diilustrasikan seperti level 1, akun 2 adalah belanja,
Level 2, kode kelompok belanja adalah kode kelompok belanja. Bidang adalah pelaksanaan pembangunan. Kegiatan adalah penyelenggaraan PAUD atau TK. Level 3, kode jenis belanja adalah belanja barang dan jasa. Level 4, objek belanja adalah belanja barang perlengkapan. Kode akun pembiayaan. Penulisan kode rekening hingga ke objek pembiayaan desa atau kelurahan dapat diilustrasikan seperti level 1, kode akun 3, pembiayaan adalah pembiayaan. Level 2, kode kelompok pembiayaan adalah penerimaan pembiayaan. Level 3, kode jenis pembiayaan adalah pencairan dana cadangan. Level 4, objek pembiayaan adalah dana cadangan pasar desa atau kelurahan. Yang terakhir ada kode perkiraan. Apa sih itu kode perkiraan? Kode perkiraan berguna untuk memudahkan pencatatan keperkiraan atau buku besar, bisa disebut dengan kegiatan posting. Pengkodean akun juga memudahkan dalam klasifikasi perkiraan dan penyusunan laporan keuangan. Biasanya, setiap perusahaan membuat daftar kode perkiraan atau sering disebut dengan chart of account. Ada juga jenis-jenis kode perkiraan. Yang pertama ada sistem desimal. Kode perkiraan pada sistem desimal pada dasarnya diberi nomor 1 sampai 9 untuk setiap perkiraan. Contohnya, yang pertama ada aktiva. Yang kedua ada kewajiban. Yang ketiga ada ekuitas. Yang keempat ada pendapatan. Yang kelima harga pokok penjualan. Keenam beban penjualan. Yang ketujuh beban administrasi dan umum, kedelapan pendapatan lain-lain, dan yang terakhir ada beban lain-lain. Pengkodean seperti di atas bisa saja hanya dari angka 1 sampai 7, jadi tidak mutlak untuk menyesuaikan kebutuhan atau keinginan dari seorang akuntan sendiri. Yang penting adalah setiap satu angka depan menunjukkan suatu kelompok. Cara ini akan memudahkan mengetahui suatu perkiraan termasuk kelompok yang mana. Misalnya nomor 1001, artinya bisa dipastikan nomor tersebut kelompok aktiva karena angka depan adalah 1. Dalam praktiknya, sistem desimal lebih banyak dipakai perusahaan, alasannya karena sistematis dan lebih fleksibel. Yang kedua ada sistem mnemonik. Kata mnemonik sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya membantu ingatan. Kode akun dengan sistem mnemonik adalah membuat kode yang mudah diingat. Biasanya akan menggunakan singkatan atau kode huruf. Contohnya seperti AL untuk aktiva lancar, AT untuk aktiva tetap, KJP untuk kewajiban jangka panjang, dan KL untuk kewajiban lancar. Yang ketiga ada sistem kombinasi. Sistem kombinasi adalah sistem dengan cara menggabungkan kedua sistem sebelumnya, yaitu huruf dengan angka untuk membuat kode perkiraan. Huruf biasanya diambil dari sistem mnemonik. Itu tadi sedikit penjelasan dari video kami, burung dara burung cendrawasih cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.